Nah, oke. Baik pemirsa, kembali bersama kami di Suara Baiwangga News, berita seputar Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Edi sebagai pemerhati secara pojok literasi arkeologi ya, Pak. Nah, ini kita akan membahas tentang Banger atau yang dulunya itu disebut atau yang kini disebut Probolinggo. Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Nah, Pak Edi mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini awal mula Pak Edi membangun pojok literasi Literasi arkeologi itu arkeologi. seperti apa, Pak? Gini ya, terima kasih. Eh, Ketika saya waktu masih sekolah SMA ya tahun 84 itu saya itu senang dengan barang-barang kuno ya, barang-barang antik ya. Cuman saya belum puas dengan apa? Dengan cuman sekedar antik atau sekedar kuno. Ini ada ceritanya enggak pada waktu itu seperti itu. Itu berlanjut dan saya memang punya cita-cita untuk membuat tempat ya semacam museum lah katakan seperti itu. Untuk menyimpan barang-barang kuno. Betul, untuk menyimpan barang-barang kuno. Namun tidak hanya kuno ya itu tadi ada ceritanya. Kalau cuman kuno ya banyak ya. Akhirnya jadinya kolektor seperti itu. Nah, kemudian ketika semakin seiring waktu dengan banyaknya koleksi saya itu tahun 2009 kalau nggak salah awal 2009 apa 2011 ya. Awal-awal berdirinya museum, sebagian koleksi saya sumbangkan sebagian ke sana. Oh, di museum kota Kota Probolinggo ya, itu sebagian kecil koleksi saya sumbangkan ke sana. Terus setelah itu ada beberapa yang masih saya simpen. Nah, kemudian ketika kita tahu COVID itu kan kegiatannya kan kita seakan-akan terbatas ya, nggak pernah. Hanya saya iseng-iseng ngikuti webinar yang waktu itu yang sering webinar. Nah, di situ ada sosialisasi membuat pojok literasi arkeologi. Seperti itu. Ya, dari situ sampai muncul niat ya. Nah, saya itu sebelum masih nyoba mengikuti. Akhirnya kemudian pelatihan. Setelah sosialisasi terus pelatihan. Nah, ketika setelah itu kita ditagih, ayo Pak Edi mana Probolinggo? Pojok literasinya sudah membuat apa belum? Ternyata saya belum. Akhirnya, nah kebetulan di sini ada organisasi pemuda namanya TKR-BKR yang sudah mempunyai gubuk maos ya, tempat membaca ya, semacam perpustakaan kecil itu. Kemudian kami pada waktu berkolaborasi dengan dengan komunitas Bumi Banger, pemerhati sejarah kota Probolinggo Raya. Nah, dari situ kolaborasi akhirnya tanggal 8 September 2021 kita launching pojok literasi ini dengan mengundang berbagai pihak. Wah, seperti itu. Wah, ini mungkin kan dulu dari kecil Pak Edi sudah suka barang-barang kuno dan ceritanya seperti apa. Nah, itu pojok literasi ini punya tujuan tersendiri nggak sih, Pak? Yang jelas ya, tujuan pojok literasi kami dirikan sesuai dengan tujuan dari pojok literasi itu sendiri, bahwasanya ini tempat sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar, mahasiswa itu. Jadi itu sebagai edukasi. Dan di sini kami berusaha untuk, karena ini anak-anak sekarang itu kan nggak begitu peduli dengan sejarah ya. Itu banyak juga yang nggak tahu. Gitu, nggak tahu. Akhirnya yang saya khawatirkan sekarang itu dengan adanya gadget dan segala informasi yang bisa diakses, kita tahu di media internet itu, di media sosial banyak orang ngomong sejarah tanpa data. Nah, itu makanya akhirnya saya terpanggil untuk ini loh, data, menyajikan data. Jadi saya ingin mengedukasi kepada khususnya para generasi muda ini mencintai sejarah dengan berdasarkan data. Seperti itu. Makanya ceritanya jadi tidak hanya sekedar kalau di medsos itu banyak sekali sejarah yang datanya itu saya kira bahkan kurang akurat, bahkan dibuat-buat pun banyak. Itu saya khawatirnya seperti itu, makanya kita terpanggil untuk mengedukasi kepada untuk memberikan ini loh sejarah beserta datanya. Seperti itu. Itu data yang benar ya. Data yang benar. Ini kira-kira di depan kita nih sudah ada beberapa nih contoh barang-barang kuno. Iya, betul. Ini
kalau bisa. Ini Ini apa nih Pak namanya? ini Simpoa ya. Simpoa. Simpoa itu saya kira masih banyak yang masih tersimpan ya, orang-orang banyak, terutama toko-toko Nun Sewu, orang-orang Tionghoa itu saya kira masih punya. Cuman di sini keunikannya, saya sendiri sebetulnya ini tidak tahu dulu kalau ini punya ciri khas yang tersendiri. Di sini ada tulisan Braille berhuruf Cina. Oh, Ini menunjukkan bahwasanya ternyata menurut tamu saya yang memang dari negeri Cina pada waktu itu, negeri Tiongkok, waktu berkunjung ke tempat saya itu, oh ini memang dari sana, gitu loh, memang didatangkan dari sana. Nah, ini kira-kira tahun berapa ini Pak? Waduh, kemarin kita nggak lebih spesifik ke ini, cuman ini memang sudah berapa, kalau ya sekitar puluhan tahun yang lalu, ya hampir, kalau lebih dari 100 tahun kalau menurut dia loh ya. Nah, ini kalau barang ini karena ini dengan huruf Braille yang bertulisan huruf Cina ini, ya itu dia mengatakan ini lebih dari 100 tahun usianya, gitu. Nah, sedangkan orang dari Tiongkok itu, Mr. Adam itu sendiri, dia justru penasarannya ke koleksi saya yang berupa koin gobok Cina atau kepeng ya. Nah, ini ya, ini. Dia itu lebih penasaran kepada ini, dan ada sebagian, sebetulnya banyak punya saya itu dulu banyak. Cuman karena oleh beliau itu disotir. Nah, disotir ini palsu Pak, ini palsu. Tapi dia pakai ini, kita ngobrolnya pakai HP ya, pakai translate ya, pakai translate. Dia katakan ini palsu. Kok bisa? Terus dia mengeluarkan semacam alat itu seperti itu. Ini mendeteksi bahwasanya ini palsu di zamannya yang disotir. Tinggal segini, sebetulnya banyak waktu itu. Satu tempat wadah gitu banyak, ternyata disotir. Akhirnya ya sudah, ini yang tinggal segini, ini yang ini berarti yang asli Pak? Yang asli pada waktu itu, asli ya, jadi asli sesuai beliau yang ngomong. Kalau saya nggak punya ilmu, terus terang aja. Ini kalau boleh tahu nih, uang apa Pak? Uang itu gobok saya lupa waktu itu dia ngomong dinasti apa gitu. Cuman dia kalau usianya yang saya ingat itu bahwasanya ini berusia 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Dia masih belum itu. Ya saya screenshot itu anunya. Cuman saya ditaruh di komputer itu sebagai ini data. Data saya. Itu ada datanya saya sebagai seperti itu. Nah, mungkin barang-barang yang lain. Yang lainnya. Nah, kita sambung aja ke masalah domestik ya, keuangan ya. Iya. Nah, ini kan kita juga punya koleksi yang di sebelah sini ini asli ya, Pak. Jadi duit VOC. Jadi ini VOC tahun 1726 itu mencetak uang, dan 1727 diedarkan. Cuman yang punya saya ini 1790, cetakan 1790 ini. Nah, sedangkan kemudian ketika VOC bubar, ini uang India Belanda ya, yang kemudian berbentuk uang katakan benggol yang buat kerian itu seperti itu. Kan kalau dulu ya nggak bisa dibuat kerian karena kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian muncul uang-uang seperti ini yang kita tahu ya banyak yang punya ya. Cuman kalau ini agak-agak langka, yang ada tulisan VOC, dan ini Hindia Belanda. Wah, keren koleksinya. Ini kira-kira kalau diuangkan kira-kira berapa Pak? Sebetulnya kalau sekarang itu ya, kita kalau melihat di internet atau di kita browsing itu memang ada yang murah, kadang-kadang yang seperti ini hanya 50.000 sudah dapat. Cuman ketika saya pernah istilahnya beli ya lewat itu, ketika ya termasuk disotir yang barang palsu. Tapi palsu sudah ada zaman sekarang, bukan palsu zaman dulu. Bukan palsu kalau yang itu kan palsu ada zaman dulu. Palsunya artinya pemalsuan uang itu sudah zaman dulu ya, itu palsu. Yang cuman yang karena saya kemarin beberapa bulan yang lalu kita beli, ternyata itu palsu. Tapi palsu yang zaman sekarang, buatan sekarang ya. Gak ada ceritanya. Saya buang sudah. Itu pernah saya beli itu ya, cuma 50.000. Bikin saya penasaran nih Pak, satu benda yang di atas nih seperti batu ini tempat duduk atau apa nih Pak? Ya ini sebetulnya namanya itu batu pipisan ya. Jadi ini batu pipisan, yaitu merupakan peralatan untuk menghaluskan ya ramuan tumbuhan, untuk membuat itu jatuh warna dan lain sebagainya. Nah, ini
dengan gandiknya. Nah, ini cuman kalau apa ya? Kalau kepercayaan, menurut kepercayaan itu bahwasanya kalau apabila ini sampai retak itu nanti akan dapat sial seperti itu. Saya percaya kepercayaannya ya. Ini kepercayaan orang dulu ya. Jadi karena batu pipisan itu walaupun sekarang juga masih ada itu termasuk batuan purba juga, batuan purba. Iya. Nah, kemudian apabila ini rusak katanya gitu apa ceritanya orang-orang lama itu apabila ini sudah tidak bisa dipakai maka ininya dibuang. Oh, jadi sepaket ya? Ya sepaket ya. Karena filosofinya ya harus berpasangan gini. Jadi mungkin kalau sekarang itu filosofinya apa ya? Pasangan hidup semati ya. Seperti yang ini kita tahu kita juga pernah nemu yang ini sudah nggak ada kita cari anunya nggak ada ini. Wah, ini sudah ada. Sudah ada gandiknya. Kita cari mungkin siapa tahu ada gandiknya. Mungkin ini dibuang sudah karena ya rusak. Nggak bisa dipakai berarti ya. Juga ini terus apa? Dan barang-barang banyak lain yang gitu. Nah, ini juga yang bikin saya penasaran nih, ada buku di depan kita. Buku. Nah, ini buku kayaknya dari zaman Indonesia sebelum merdeka atau baru merdeka ini. Kalau yang ini sudah merdeka ya, karena kebetulan yang untuk buku-buku yang belum merdeka itu sudah terbakar ketika kebakaran ini. Sedangkan untuk buku-buku manuskrip kuno itu kemarin masih dibawa ke Jawa Timur karena untuk direstorasi. Jadi kami ketamuan dari Disperpusif Jawa Timur yang dipandu oleh Disperpusif Kota Probolinggo datang ke sini untuk apa? Pertama digitalisasi, kemudian setelah itu karena ini kalau dibiarkan begini Pak ini rusak, mungkin bisa saya bantu untuk kita restorasi. Ini yang kita serahkan untuk direstorasi. Insya Allah bulan Maret akan. Nah, sedangkan ini buku tentang pandu, produksinya tahun 53. Wow. Nah, ini ya mungkin bekas terbakar ya karena waktu kebakaran saat itu. Dan ini ada foto-foto pandu. Wow. Foto-foto pandunya. Ini seperti 50-an. Jadi sudah merdeka. Dan ini mungkin buku-buku karangan Bung Karno, buku Sarina, karangan Bung Karno. Ini bukan cara yang kita bungkus karena memang sudah tidak boleh dibuka karena rawan hancur. Rawan hancur sudah. Sedangkan ini juga ada Bung Karno penyambung lidah rakyat, ternyata terjemahan dari Cindy Adam. Ini juga apa? Sudah tidak kita buka kalau kecuali yang buku-buku yang baru yang ada di sana tuh bisa dibuka, kita bisa buka. Nah, kemudian yang ini buku panduan pemilu 55. Wah, pemilu tahun 55. Jadi pemilu yang pertama kali yaitu 55, ini buku panduannya dan ini sudah juga nggak boleh dibuka karena sudah hancur. Udah hancur ya. Lapuk. Ya sudah lapuk. Jadi rawan hancur. Cuman sudah kita waktu itu kita foto, cuman sebetulnya istilahnya bisa kita digitalisasi nantinya. Itu buku-buku dan ini salah sebagian dari koleksi buku kami karena memang betul banyak juga buku-buku kami yang kita display di sebelah sana itu. Oke. Mungkin untuk gambar lengkapnya nanti kita Nah, ini mahkota ini replika mahkota. Jadi replika mahkota itu ini adalah replika mahkota Ratu Belanda yang mana pada waktu itu ketika bulan Agustus ketika pameran ulang tahun dari Ratu Wilhelmina atau juga ulang tahun naik tahtanya atau itu di sana mesti ada lambang di tulisan selamat datangnya itu mesti ada lambang mahkota itu. Nah, di dalamnya dijual replika-replika seperti ini. Ini peninggalan orang tua, peninggalan nenek ini. Seperti ini. Jadi semuanya ini sebagian peninggalan orang tua, namun ada juga yang sumbangan ya, yang sumbangan dari teman-teman pemerhati seperti ini. Ini sumbangan ini, Mas. Botol produk minuman keras tahun 1575. Wah, ini masih tanah liat Pak ya? Iya, tanah liat. Wow. Tanah liat, jadi bukan bukan kaca, tanah liat. Jadi banyak ya, kita juga punya
Seperti ini juga mungkin tempo hari rame-rame katanya nemu uang kepeng ya di gentong. Nah, saya menduga gentongnya mungkin seperti ini mungkin loh ya. Saya sendiri kan tidak tahu apa gentong seperti ini karena di sini juga ada gentong bertulisan huruf Cina. Katanya kan berurusan tulisan huruf Cina. Ini ada tulisan huruf Cinanya. Nah, konon ini juga sumbangan dari teman. Dia mengatakan ini dari dinasti Song. Dinasti Song. Berapa itu, Pak? Aduh, itu karena ini juga berkaitan dengan ini sejarah Argopuro. Karena ini ditemukan di lereng Argopuro. Seperti itu. Nah, saya percaya karena apa? Temuan-temuan orang dari yang di Argopuro itu, bahkan di puncak Argopuro juga menunjukkan temuan yang hampir sama dengan ini. Seperti itu. Kira-kira apa yang ditemukan? Itu banyak sekali. Mereka dari yang itu ya banyak guci-guci seperti ini. Banyak guci-guci seperti ini, juga guci-guci yang keramik Cina itu juga ada, dan itu masih utuh yang mereka salah satu dari pemerhati sejarah yang dari luar kota itu ada menemukan seperti itu. Sedangkan kami ketika eksplor ke sana itu hanya menemukan serpian-serpian saja seperti itu. Nah, Pak Edi, ini dari sekian banyak koleksi Pak Edi yang ada di sini, ini kira-kira ada perhatian dari pemerintah? Kalau perhatian dari pemerintah, ya kita harus berkata jujur bahwasanya memang dulu pernah ada tahun 2022 kita mendapat bantuan buku dari terus nah sebetulnya terus terang aja ya kalau kami diberi kita mau ya, tapi terlalu mengharap tidak. Namun seiring waktu mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman saya, kok sekarang Pak Edi itu kok sepertinya berharap untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Kenapa? Apa sudah beda konsep atau katanya seperti itu. Sebetulnya gini, saya itu ingin mendapatkan perhatian lebih ya, tanda kutip perhatian lebih ya. Itu dari pemerintah, karena ketika tamu saya yang cuman mahasiswa atau siswa itu memang nggak terlalu nggak terlalu pertanyaannya mungkin sejarah aja. Tapi begitu teman-teman yang dosen terus atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain, karena kita juga sering ketemuan dari baik lembaga masyarakat dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Gresik, terus ada salah satu pejabat dari luar kota juga gitu ketika mampir, karena kita juga punya komunitas-komunitas yang saling Nah, itu menanyakan apa yang diberikan oleh pemerintah ke sampean. Mereka tuh selalu menanyakan gitu. Ya, saya sampai pernah menunjukkan buku, ketika datang lagi mereka saya lupa kalau dia itu pernah saya tunjukkan. Oh, ini lagi yang ditunjukkan sampean itu gitu loh. Tapi saya tidak ngilang-ngilang lah istilahnya. Kita sudah ketahuan dari dinas kebudayaan yaitu BPK 11 ke sini untuk mencari data tentang keratok sudah. Artinya ada perhatian. Terus dari Disperpusip dengan mendatangkan Disperpusip Jawa Timur sudah ke sini, berarti ada perhatian juga. Terus kemudian pojok literasi ini dimasukkan sebagai salah satu inovasi daerah Kecamatan Mayangan. Itu saya anggap itu perhatian. Cuman ketika teman-teman yang mengunjung itu tanya apa yang diberikan, ya ini saya maksudnya ya maksudnya wis lah. Makanya terakhir kemarin ketika kita ada pertemuan dengan anggota dewan di kelurahan, saya terus terakhir juga waktu Munserbang dengan Disperpusip juga saya mana yang kemarin dijanjikan, istilahnya saya nagih janji bukan apa-apa, biar ketika ada tamu yang seperti itu yang tanya-tanya tentang apa yang diberikan, saya itu bisa menunjukkan ini loh, saya dikasih ini oleh pemerintah gitu loh. Saya harapkan itu. Tapi ya, sebetulnya banyak harapan-harapan yang kepada pemerintah kota itu memang ada beberapa harapan, terutama ini ya dengan
fasilitas. fasilitas. Cuman ya kalau harapan saya ke pemerintah Mas ya, yang paling utama pada saat ini pemerintah Kota Probolinggo itu sesegera mungkin untuk membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan untuk menetapkan Dr. Muhammad Saleh sebagai pahlawan nasional. Wah. Nah ini Iya, saya harapan yang paling yang paling saya harapkan atau paling urgent yaitu segera dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Probolinggo segera berkolaborasi membentuk tim dan segera menetapkan Dr. Saleh sebagai pahlawan nasional dan mengusulkan ke pusat seperti itu. Harapan yang paling mungkin dengan adanya perbincangan kita ini mungkin bisa didengar oleh pemerintah. Amin. Oke. Nah, Pak Edi, ini waktu kita tidak terlalu banyak ya. Okay. Jadi terima kasih buat ngobrol-ngobrol singkatnya terkait barang-barang kuno dan juga ceritanya, sejarahnya, data-datanya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin mengunjungi pojok literasi arkeolog, ya, ini berada di mana Pak Edi? Bisa di Jalan Cempaka 10B, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau mungkin bisa dilihat di Google Map. Google Maps sudah bisa langsung menunjukkan arah ke sini kan. Justru tamu ya saya yang dari Spanyol itu langsung datang karena mengikuti Google Map. Iya, Google Map. Banyak dari luar kota pun langsung karena mengikuti Google Map. Oh, seperti itu. Ya. Baik pemirsa, mungkin seperti itu perbincangan singkat saya bersama Pak Edi sebagai pemerhati sejarah. Pemerhati sejarah. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.